Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Di dalam surat Al-A'la Allah juga berfirman ayat ke-9, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Maka teruslah beri peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Dan di antara peringatan yang perlu selalu kita ingat-ingatkan adalah peristiwa gaib yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada kita tentang perihal apa yang akan dialami oleh manusia nanti di akhirat ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 10, "Wala yas'alu hamimun hamima." Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan tentang teman akrabnya. Jangankan orang biasa, teman akrab saja tidak akan menanyakan perihal kondisi keadaan teman akrabnya sebagaimana menjadi kebiasaannya di atas dunia. Kalau kita bertemu, kita akan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Kalau tidak bertemu, kita akan menanyakan kepada orang lain. Atau kalau sekarang bisa dengan teknologi canggih, kita bertanya dengan melalui HP atau WhatsApp dan alat-alat canggih lainnya. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Sedang mereka saling melihat. Bukan mereka tidak bertemu di akhirat itu, bahkan saling melihat. Tapi walaupun saling melihat, saling bertemu, satu dengan yang lainnya tak peduli. Nafsi-nafsi, urus diri sendiri, urus diri sendiri-sendiri. Bahkan orang-orang mujrim, orang-orang durjana, dan menurut ulama orang-orang durjana di sini maksudnya adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus orang yang beriman tetapi ahli maksiat, banyak dosanya ketika hidup di dunia. Apa yang mereka inginkan? Lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Amat mengerikan berita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena orang-orang yang berdosa pada waktu itu menginginkan dirinya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun tebusannya adalah anak-anaknya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, setiap hari kita keluar dari rumah mencari nafkah, pontang-panting, banting tulang, peras keringat demi menghidupi anak yang kita cintai. Tetapi di akhirat kelak, orang-orang yang dia tak peduli kepada perintah Allah ketika hidup di dunia ini, sibuknya hanya untuk kesenangan dirinya dan anak-anaknya, maka suatu saat nanti justru anak yang dia sayangi itu betul yang jadi musuhnya, apalagi orang lain. Kemudian bukan tidak cukup dengan anak-anaknya saja, wa sahibatihi wa akhihi, dengan istri yang dia cintai itu, yang setiap hari dia katakan beratus kali I love you, saya cinta kamu, tetapi di akhirat kelak istrinya itu yang akan dijadikan tebusan supaya dia selamat dari azab Allah. Juga untuk saudara-saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wih, dan keluarga yang melindunginya ketika hidup di dunia. Justru orang yang berjasa kepada dia ketika hidup di dunia ingin dia jadikan sebagai tebusan nanti di akhirat. Tidak cukup itu, wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, dan seluruh orang yang ada di permukaan bumi ini dia akan jadikan sebagai tebusan, kemudian dia selamat dari azab Allah itu. Akan dia ingat seluruh kesalahan orang-orang kepada dia dengan harapan kesalahan tersebut
bisa dia bayarkan di akhirat dengan cara memberikan kebaikan orang yang telah bersalah kepada dirinya, atau dosanya dilimpahkan kepada orang yang sudah berbuat zalim kepadanya ketika hidup di dunia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dari sekian yang disebutkan kata ulama tidak ada disebutkan ummihi wa abihi. Seseorang tidak akan meminta tebusan atau tidak akan menjadikan ibu bapaknya sebagai tebusan nanti di akhirat. Kenapa? Karena tidak akan mungkin hal itu dia lakukan. Betapapun jasa orang tua kita tidak akan mungkin terbalasi. Oleh karena itu mereka tidak mampu untuk menjadikan tebusan orang tuanya atau ibu dan bapaknya. Tapi selain itu akan dia jadikan sebagai tebusan agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Allah? Kalla innaha lazza. Sekali-kali tidak akan dibiarkan demikian. Sesungguhnya itu adalah neraka yang menyala-nyala, nazza'atan lisyawa, yang akan membakar kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, dia akan memanggil orang yang berpaling, orang yang membelakang dan berpaling dari ajaran agama. Wa jama'a fa'awa, dan dia mengumpulkan harta banyak-banyak, dan dia mengumpulkan harta banyak-banyak, kemudian lalu mereka menyimpannya, tidak mau menafkahkannya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di ujung ayat ini Allah katakan mereka kumpulkan harta banyak-banyak, kemudian dia simpan-simpan begitu. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Orang-orang yang tadi itu yang akan menjadikan orang-orang yang dia cintai ketika hidup di dunia ini sebagai tebusan. Kenapa? Karena dia ketika hidup di dunia dibikin lalai oleh orang yang dicintai dia tadi itu, yaitu hartanya atau orang-orang yang dicintai, ya, terutama sekali anak-anaknya. Makanya kata Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal demikian berarti dia adalah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka dan nafkahkanlah atau infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, berilah tak aku tangguh agak sebentar, maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Ibu bapak dimuliakan Allah, dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya tadi itu, wa jama'a fa'awa, dia kumpulkan harta banyak-banyak, kemudian dia simpan-simpan, tidak dia nafkahkan, tidak dia infakkan. Oleh karena itu pula lah nanti ketika dia sakaratul maut dan di akhirat kelak, yang dia sesali itu adalah harta yang sudah dia simpan tadi itu. Sebenarnya tidak ada salahnya, ya, tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala kita mencari harta banyak-banyak kemudian kita simpan dengan syarat haknya kita tunaikan. Kita nafkahi keluarga kita dengan sewajarnya, juga sebagiannya lagi kita zakatkan kalau sudah terpikul kewajiban zakat kepada kita. Dan juga ada hak dari harta itu, yaitu sarana untuk menghubungkan silaturahim sesama kita. Kemudian juga ada sedekah, infak, wakaf dan yang lain-lainnya. Kalau kita diberi oleh Allah kemudahan dan kelapangan rezeki, jangan sampai hal itu membuat kita lalai dan tidak mengingat kehidupan akhirat yang sangat berat itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tadi dikatakan bahwasanya anak-anak itu akan menjadi musuh kita justru di akhirat kelak. Bahkan orang mujrim itu menjadikan anak yang dia sayangi sebagai tebusan supaya dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, innal walada mabkhalatun majbanatun. Anak-anak itu membikin orang tuanya menjadi bakhil, pelit, dan juga menjadikan orang tuanya pengecut. Kenapa? Karena
dengan alasan nanti ini uang saya kumpulkan supaya bisa membelanjai anak saya, bisa menguliakan, menyekolahkan, membikinkan ini dan itu, memewahkannya. Karena sibuk itu terus, lupa akan kepulangannya nanti di akhirat, lupa untuk beribadah, lupa untuk mempersiapkan bekalnya di akhirat kelak. Maka itulah anak yang akan dia jadikan sebagai tebusan nanti di akhirat. Beda dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang bersaudara, orang yang akrab ketika hidup di dunia dulu akan saling bermusuh-musuhan nanti di akhirat kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau dikatakan di sini orang yang mujrim, orang durjana akan menjadikan anaknya sebagai tebusan, tentu kebalikan dari maknanya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, karena mereka sudah berbuat baik di atas dunia, tentu waktu itu akan lebih baik lagi. Kemudian dikatakan bahwasanya anak-anak itu membuat orang tuanya menjadi pelit dan pengecut. Pelitnya bagaimana? Tidak mau menyedekahkan hartanya karena akan diberikan kepada anak demi ini dan itu. Kemudian pengecut, dia tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pergi berjuang meninggalkan anak saya, ini terbengkalai, boleh jadi nanti anak saya akan menjadi yatim piatu atau yang lain-lainnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan mahzanatun, membuat orang tuanya banyak bersedih. Anak-anak membuat orang tua sering bersedih kalau dia sakit, na'udzubillah kalau sampai meninggal dunia. Maka oleh karena itu jangan sampai hal ini membuat kita terlena sehingga lupa mempersiapkan kehidupan kita di akhirat kelak, dan kita justru menjadi musuh bagi anak kita, istri, saudara-saudara, bahkan teman-teman kita ketika hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.